Kebangkitannya menjanjikan kehidupan abadi bagi kami yang percaya kepadanya. Maka kasihanilah kiranya hamba-hambamu, Pater Alex Magu SPD dan Pater Baltasar Manegat SPD yang telah meninggal dunia. Mereka telah percaya bahwa menurut sabdamu kami manusia akan bangkit dan hidup kembali. Mereka telah mengasihi Engkau dengan menyerahkan dirinya menjadi imam-imammu sampai akhir hidupnya. Semoga mereka Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tinggalkan segalanya dan ikutlah aku. Yang mulia Bapak Uskup Anton, Uskup Emeritus, Pater Vikjen bersama rekan-rekan imam, suster, bruder, frater, ibu bapak, saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih.
tahun lalu kami SPD Provinsi Timor kehilangan 7 sama saudara, dan sangat mengejutkan saat di akhir bulan Agustus September secara beruntun 3 minggu berturut-turut kami kehilangan 3 orang. Setiap minggu 1, setiapnya 3 kali. Dan tahun ini dalam suasana yang tidak kami sangka-sangka terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, bahwa di hari yang sama kedua saudara kita, anak adik kakak kita, Pater Alex dan Pater Baltasar, dipanggil menghadap Tuhan. Suatu misteri yang sulit didalami, bahwa Tuhan mengambil mereka berdua pada hari yang sama. Sulit untuk saya berkata-kata, berbunga-bunga seperti biasa. Pater Alex Magu, seorang imam senior berusia saat ini 71 tahun. Seorang yang memiliki pesona tersendiri di dalam kehidupan bersama dan di dalam kehidupan mengumat. Pater Alex dikenal sebagai seorang perfeksionis. Mungkin saya salah, ada yang lebih kenal beliau, tetapi Pater Alex sungguh menghayati tugas dan tanggung jawabnya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dilaksanakannya dengan sepenuh hati. Bila terjadi sedikit saja kekurangan, itu bisa berakibat fatal. Ingin melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya secara sempurna. Tulis salah sedikit saja di teks misa, malam ini dia tidak bisa tidur. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap tugas, bahwa dia ingin melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab. Pater Alex juga pribadi yang sangat-sangat berdisiplin diri. Disiplin hidup hari, disiplin hidup bersama. Dan karena itu tidak heran kalau kadang beliau juga mengharapkan dan menuntut dari kita supaya berdisiplin seperti dia. Karena itu ibu-ibu yang lagi menyusu atau bawa anak ke gereja, beliau lagi berkhotbah, jangan coba-coba anak menangis. Bahaya sekali ibu dan anak bisa disuruh langsung keluar. Tentu beliau punya alasan untuk itu, tapi saya melihat itu dari disiplin hidup bersama dan dalam kerjasama dengan konfrater. Bila ada yang abai, maka Pater Alex lah yang akan tersiksa, karena dia menyimpan semua itu di dalam hatinya, memenangkan semuanya. Karena dia ingin semua orang bisa melakukan tugas seperti dia. Pater Alex dikenal dengan orang yang sangat keras juga. Sekalipun keras, tetapi ada aspek lembutnya. Ketika ditarik dari Nemeto untuk masuk ke novisiat menjadi formator, sepertinya berat sekali untuk beliau.
Tetapi setelah melalui pergulatan panjang, dia berpikir mungkin Tuhan mempunyai rencana tersendiri untuk dia. Karena itu dengan ikhlas dia menerima tugas dan tanggung jawab untuk masuk ke novisiat. Ini bukan karena novisiat punya mau, tetapi karena Tuhan punya mau. Siapa tahu Tuhan punya rencana lain. Dan dengan penuh kerendahan hati, beliau pindah ke novisiat, mengabdikan diri secara penuh bagi para calon imam dan calon bruder SPD masa depan. Pengabdian pada Alex di novisiat total sampai akhirnya jatuh sakit. Setiap tahun Pater Alex selalu mengambil waktu untuk check up teratur ke Surabaya. Dan dia berusaha sedapat mungkin tidak lebih lama dari 1 minggu di Surabaya supaya cepat pulang. Nah, karena Pater yang lain boleh 1 bulan, ini saya 1 minggu selesai check up saya langsung pulang, kan saya tidak membebani serikat. Masih pikir tentang itu. Saya cepat pulang supaya serikat jangan terbebani. Yang terakhir dia pergi karena mengeluh jantung sudah mau copot. Ke sana 2-3 hari kemudian sudah ada di sini. Sempat cek betul tidak ada, sudah cek. Tapi sudah selesai cek, saya buat apa di Surabaya? Saya harus pulang. Provinsi harus bayar mahal-mahal, saya cepat pulang. Dan sejak September 2019 beliau total beristirahat dan dirawat. Pater Baltasar Irminor Manihat, imam yang lagi dalam usia puncak-puncak pelayanan 56 tahun. Pater Baal termasuk seorang yang unik. Baltasar seorang seniman, menulis indah, menulis elok. Bahasa-bahasa tulisan, bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya selalu bernada puitis. Renungan-renungannya diselang-seling dengan kata-kata pilihan yang bisa menyentuh hati. Dan warna dari renungan-renungan lebih kepada seruan tentang penghayatan cinta, persaudaraan, dan kebersamaan. Coba perhatikan dia punya renungan-renungan. Tidak meleset, tidak lari dari itu. Dan semua itu disampaikan dengan bahasa yang indah. Pater Baltasar juga seorang humoris. Di mana ada Baal, pas di situ ada cerita lama. Biar cerita yang sudah ulang-ulang 10-20 kali, orang tetap tidak bosan mendengarnya. Karena itu kalau dia sudah datang di sini, berarti pendopo sangat penuh. Anak-anak muda pasti keliling Baal. Padahal cerita yang sama. Dan objek cerita itu ada 2 orang yang tidak pernah lolos kalau Baal cerita. Itu yang pertama, Pater Andehane. Itu di mana saja pasti Pater Ande punya nama akan disebut. Yang kedua, Pater Yohanes Nekat. Ini 2 orang yang dalam cerita kapan saja di mana saja 2 orang ini nama pasti muncul. Dia lagi menggebuk-gebuk cerita, Pater Anies muncul.
Lalu Pater Anies bahasa yang sama. Kamu lengah, dia kuasai kamu. Tetapi itu kehadiran yang sungguh menggembirakan, sungguh menghibur. Juga pribadi ketiga yang tidak pernah lepas dari mulut Pater Paul adalah Uskup Emeritus. Itu bapak saya. Ada hubungan batin. Katanya bapak kelas, bapaknya satu kelas dengan Bapak Uskup Emeritus, tapi punya. Dan dia belajar dari figur yang dia sebut-sebut itu. Sekali lagi, Pater Bar seorang humoris, dan dalam humor-humor kadang ada pesan yang harus bisa diambil, bukan sekadar humor kan hanya sekedar dia selesai. Tetapi justru di dalam humor yang dia sampaikan ada sesuatu yang harus dicermati. Di sana ada pesan positif atau negatif, tapi ada. Pater Paul bukan saja humoris, seorang yang tegas dan keras. Kecil begitu tapi keras. Lurus, tidak belok-belok. To the point. And on the spot. Kalau dia tidak suka, dia tidak senang, dia ngomong langsung. Bukan diam-diam di belakang tusuk membusukkan. Itu bukan tipe Paul seorang yang jujur, yang mengatakan iya, tidak, karena dia yakin lebih dari itu berasal dari si jahat. Ibu bapak, saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih, itu satu dua penggalan cerita singkat kenangan bersama kedua orang ini. Dan Pater Paul, kalau ada orang dari Timor Leste, seakan-akan dia masih di Timor Leste. Jujur, jangan pernah singgung Timor Leste. Itu dia mulai dari waktu lari sampai ICR keluar semua. Padahal sudah puluhan tahun. Ya, saya tidak tahu orang Timor Leste buat apa, dan dia sehingga hatinya tetap di Timor Leste. Baik, dari penggalan cerita ini ada hal yang ingin saya katakan tentang kedua orang ini. Dua orang ini memiliki kesamaan dalam hal komitmen hidup religius dan komitmen misioner. Komitmen hidup religius tak diragukan. Sungguh-sungguh menghayati rahmat tabisan yang mereka terima, menghayatinya, menghidupinya, dan melaksanakannya, dan menghayati utusan misioner dengan memberikan diri secara utuh dan total bagi serikat. Ada satu ciri khas dari Pater Paul saya ingin ulangi dan juga Pater, yaitu komitmen untuk hidup religius dan komitmen untuk pelayanan misioner. Mereka sungguh setia mengabdi, melayani, memberikan dirinya untuk tugas perutusan di mana saja mereka diutus. Pater Alex dan Pater Paul, terima kasih untuk pengertianmu, untuk cintamu, untuk dedikasimu, untuk kebersamaan kita dalam hidup bersama dalam perutusan
keputusan kita bersama. Akhirnya Ibu Bapak, saudara-saudariku, hidup adalah suatu anugerah yang kita terima dari kelimpahan kasih Tuhan dan terarah kepada kepenuhannya di dalam keabadian cinta Tuhan. Semoga Pater Alex dan Pater Pak beristirahat dalam kepenuhan cinta, kedamaian dan kebahagiaan abadi yang Tuhan siapkan. Bersihkanlah mereka dari segala dosa dengan darah Kristus Putramu. Semoga mereka yang telah Kau murnikan dengan air pembaptisan tetap Kau sucikan berkat kemurahan belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sudah dikuatkan dengan menyambut santapan sabda dan santapan tubuh Putra-Mu. Kami mohon limpahkanlah kurnia kerahiman-Mu kepada hamba-hamba-Mu, Pater Alex dan Pater Baltasar yang telah berpulang. Mereka telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan menjadi imam. Kiranya mereka juga Kau anugerahi kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dengan saudara-saudara kita, Pater Baltasar Permanehan SPD dan Pater Alex Mampu SPD. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepada mereka, karena kita berharap bahwa mereka akan bangkit untuk kehidupan yang kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas mereka sebagai lambang pembaptisannya. Jenazah mereka akan didupai supaya keharuman amal baktinya berkenan kepada Tuhan. Kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus, para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami. Hantarkanlah mereka kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab Dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara-saudara kami, Pater Baltasar Melihat SPD, Pater Alex Mampu SPD, yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula mereka bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepada mereka sewaktu hidup mereka di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga bagi mereka dan tabahkanlah hati kami yang bergabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
diberkati oleh Allah.